Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suryono, SSI, MSI, selaku narasumber kuliah umum. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa semester 3 Program Studi Sistem Informasi yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari Bapak narasumber, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara kuliah umum program studi Sistem Informasi yang ditujukan bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 3. Kuliah umum pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tata kelola manajemen layanan teknologi informasi di era industri 4.0. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan himne UMK. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keenam yaitu penutup. Baiklah, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan himne UMK. Para hadirin dimohon berdiri. Visi mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Muhammad Nuribo. Tanah airku, rumahku tak berharap.
Baiklah, para hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang sekaligus membuka acara kuliah umum kali ini kepada Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Kemudian pertama-tama yang kami hormati Profesor Suryono dari Undip selaku pemateri pada kuliah umum kali ini dengan judul Tata Kelola Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Era Industri 4.0. Yang kami hormati pula rekan-rekan dosen dan tenaga pendidik dari Prodi Sistem Informasi. Kemudian mahasiswa Prodi SI Angkatan 2019 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kuliah umum. Untuk itu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Syafiul Muzid ST MCS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membacakan doa pada acara kuliah umum dan kuliah tamu hari ini. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya karena sedang dalam perjalanan menuju Kudus, jadi pembacaan doa kita lakukan di dalam mobil. Mari bersama-sama kita membaca doa. Bagi yang beragama Muslim bisa mengamini doa, sedangkan yang beragama dan kepercayaan lain dapat menyelesaikan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التوكل اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا اللهم ya Allah ya Tuhan kami, rasa syukur alhamdulillah kami ucapkan ya Allah atas rezeki nikmat kesehatan, keberkahan, keluarga yang bahagia, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara kuliah umum dan kuliah tamu yang dilangsungkan oleh program studi informasi. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kami apabila kami memiliki kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami. Maafkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kita melaksanakan kuliah umum dan nanti akan berlanjut dengan kuliah tamu. Berikanlah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kami, bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi para dosen yang mengikuti acara ini ya Allah. Semoga wawasan dan manfaat pengetahuan itu menjadikan manfaat kami untuk kedepannya ya Allah. Manfaat menjadi berkah pada di kemudian hari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi mahasiswa-mahasiswa kami dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan ya Allah. Di kala pandemi seperti ini dengan banyaknya halangan rintangan, semoga mahasiswa tetap mendapatkan manfaat dan dimudahkan dalam belajarnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, mahasiswa-mahasiswa kami, dosen-dosen kami ya Allah, dari bala pandemi pada saat ini yang terjadi ya Allah. Segera angkatlah bala ini ya Allah, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Di masa pancaroba ini ya Allah, banyak sekali cobaan-cobaan yang datang ya Allah. Segera angkatlah cobaan-cobaan itu ya Allah, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan kegiatan acara kuliah umum dan kuliah tamu ini menjadikan program studi Sistem Informasi Universitas Muda Kudus ini menjadi lebih berkah, lebih maju, mahasiswa mendapatkan manfaat pengetahuan yang lebih baik lagi. Program studi ini menjadi lebih maju, lebih hebat, lebih berkualitas, khususnya bagi program studi dan umumnya bagi Universitas Muria Kudus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih. Semoga acara bermanfaat, berlancar, dan berjalan dengan maksimal, berjalan lancar dan maksimal sampai nanti acara yang siang hari. Terima kasih kepada pembicara dan semuanya. Selamat mengikuti, fokus. Semoga mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum memasuki acara inti, kami persilakan peserta kuliah umum untuk mengisi absensi melalui link yang dibagikan di chat room. Mohon mengisikan data dengan benar untuk keperluan pencetakan nama pada sertifikat dan pengirim melalui email. Baiklah, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Fajar Nugraha, Eskom Mkom selaku moderator. Kepada Bapak Fajar Nugraha, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Suryono atas berkenan waktu untuk bergabung bersama kami. Yang kami hormati narasumber, kemudian Bapak Ibu dosen program studi sistem informasi,
serta rekan-rekan mahasiswa semester 3 program studi sistem informasi dimanapun berada. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber pada kuliah umum pada pagi hari ini, yaitu Prof. Dr. Suryono dari Dr. Sistem Informasi Undip. Baik, kurikulum beliau, nama Profesor Dr. Suryono SSI MSI, kemudian tempat dan tanggal lahir, beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 1973. Kemudian jabatan fungsional beliau saat ini sudah menduduki jabatan fungsional tertinggi, yakni sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian untuk pendidikan, beliau menyelesaikan S1 di Undip, lulus tahun 1997, kemudian pendidikan S2 di ITB, lulus tahun 2003, kemudian strata 3 dari UGM, lulus tahun 2011. Kemudian kepakaran beliau di bidang Internet of Things. Kemudian aktivitas pekerjaan saat ini merupakan dosen S2 dan S3 program studi sistem informasi Universitas Diponegoro, serta dosen S1 dan S2 di Universitas Diponegoro. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Kaprodi Sistem Informasi Undip, yang kebetulan juga banyak alumni dari UMK serta Bapak Ibu dosen yang dibimbing oleh beliau, termasuk saya, Prof. Matur nuwun. Dan saat ini kami juga atas nama program studi sistem informasi mengucapkan selamat bertugas atas jabatan barunya sebagai Kaprodi Dr. Sistem Informasi di Undip. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah yang baru ini, Prof. Amin. Amin. Kemudian untuk saya lanjutkan lagi untuk kurikulum vitae beliau, pengalaman publikasi yakni 79 paper yang telah dipublish di Scopus, kemudian 14 paper di jurnal internasional, 18 paper di jurnal nasional. Kemudian pengalaman dalam menulis buku, telah terbit 3 buku yang beliau tulis. Kemudian hak cipta dan paten terdapat 9 judul, untuk hak indeks Scopus 6, kemudian Sinta termasuk 500 peneliti terbaik di tahun 2020. Kemudian organisasi, beliau sebagai Ketua Riset Sistem Informasi Industri Undip tahun 2013 sampai dengan sekarang, Kaprodi S2 dan Kaprodi S3 Sistem Informasi Undip. Kemudian beliau saat ini juga menjabat Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer Aptikom Jawa Tengah. Kemudian serta pengurus dan anggota CIS IEE Indonesia Section. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Suryono untuk menyampaikan materinya terkait dengan tata kelola manajemen layanan teknologi informasi di era 4.0, di era industri 4.0. Tata kelola manajemen layanan teknologi informasi dalam tentunya dalam masa pandemi ini tentunya perlu memerlukan adaptasi agar layanan atau value yang diberikan kepada pengguna layanan dapat berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa value itu merupakan gabungan dari utility dan warranty. Warranty itu sendiri juga merupakan gabungan dari availability, capacity, continuity, serta security. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan memberikan pantun dulu, Prof. Izin, Prof. Agar memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa ini, Pak, Prof. Mata pisau harus selalu diasah supaya tajam dapat mencacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti akan mendapat berkah. Gitu. Jawa. Ya, monggo Prof. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, dulu mahasiswa saya, sekarang menjadi kolega ya, sama-sama jadi dosen ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini kebanggaan dosen, apalagi seperti saya itu kalau melihat mahasiswanya bertebaran mewarnai dunia dengan kebaikan ya. Jadi saya kira menyenangkan sekali bisa bertemu dengan Pak Fajar dan rekan-rekan
dosen ya yang tadi disebutkan banyak yang dari Undip dan ini juga sedang menyelesaikan S3 ya. Ada, seingat saya ada 7 orang ya, ada 7 orang yang sedang mengambil S3 di Undip dan ini akan bertambah lagi gitu. Pak Fajar nanti dalam waktu dekat ya. Amin, Prof. Sangat menyenangkan sekali. Kemudian Pak Dekan tadi memberikan undangan dan kepercayaan. Saya minta maaf tidak bisa menepati tepat waktu, tapi terlambat karena tugas saya yang sama gitu. Jadi dan itu ada miss di luar kendali saya, di mana saya harus membuka acara yang diselenggarakan oleh Permikomnas. Ya, Permikomnas itu Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Kebetulan Jawa Tengah saat ini jadi tuan rumah dan saya sebagai Ketua Aptikom Jawa Tengah harus membuka acara ini. 2 hal yang sama ya, terutama yang saya hadapi anak-anak muda semua gitu, menyenangkan sekali gitu. Yang agak tua saya sendiri ya, tapi saya masih muda gitu. Saya takutnya karena saya sudah profesor dan saya sudah buta seperti ini, nanti dikira saya sudah tua, saya masih muda gitu. Ya insya Allah di antara yang mendapatkan profesor di Undip saya yang paling muda. Ya, jadi saya masih muda seperti kalian. Pak Fajar itu mahasiswa kami juga itu lebih muda lagi dan yang terpenting adalah yang ada di depan saya ini semua anak-anak muda. Dan ciri keberhasilan IT ya, informasi teknologi, implementasi IT atau ciri pemberdayaan informatika dan komputer itu akan berhasil kalau penyelenggaranya adalah anak-anak muda. Ya, Anda bisa berkaca ya dulu Mas Nadiem itu sampai sekarang meskipun sudah menteri mengalahkan para profesor ya, tapi dia seorang profesional, seorang penggagas IT. Itu waktu menemukan Gojek itu masih muda gitu. Saya bertemu dengan region manajernya Shopee, ya, itu masih muda sekali gitu, anak-anak muda semua. Saya berkali-kali diparalel dengan startup yang berhasil gitu. Belum lama ini saya berbicara di Kalimantan dan saya dipertemukan oleh seseorang yang menjadi tim inti penyelenggaraan SEA Games di Jakarta. Ya, orang nomor satunya itu ternyata masih muda dan masih bujang. Jadi luar biasa sekali. Seperti kalian ini gitu. Maka berbicara IT dengan anak muda adalah suatu hal yang menyenangkan dan yang menggairahkan gitu. Jadi seperti itu. Dan itu menurut ajaran agama itu namanya sunatullah. Sunatullah itu artinya bahwa kalau ya greget itu dimulai dari anak muda, maka tingkat keberhasilannya tinggi. Maka dalam berjuang itu akan dilihat kamu masih muda, akan kita prioritaskan. Ya, tapi kalau yang sudah tua tidak kita prioritaskan. Jadi sama-sama berjuang, kalau masih ada yang muda, kita utamakan yang muda seperti kalian ini. Jadi seperti itu. Saya izin sambil membuka slide ya Pak Fajar ya, mudah-mudahan sharing screen-nya sudah dibuka. Ampun, Prof. Nanti silakan teman-teman untuk copy file saya, nanti akan saya kompresi ya kalau ini terlalu luas ya, terlalu memorinya terlalu banyak dan terlalu panjang ya, maksud saya seperti itu. Mas Fajar ini sudah kelihatan ya? Sudah tampil, Prof. Saya kalau mau panggil Pak itu kayaknya sudah terus. Saya merasa jauh gitu. Ini saya absen dulu, ada siapa ini teman-teman kita yang ada di sini? Yang di prodi ini ada siapa saja teman-teman kita? Bapak Ibu dosen, Pak, Prof. Iya, Bapak Ibu dosen. Ada
Bapak Kaprodi, Pak Eko Darmanto, Prof. Pak Eko ya, baik Pak Eko, ya, terima kasih Pak Eko. Pak Eko, kemudian ada semuanya, Prof. Ada semua seluruh dosen, ada sekitar banyak. Ada 15 dosen. Oh ya banyak ya ternyata ya, Masya Allah. Termasuk Pak Pratomo Setiaji, Pak Anteng. Pak Pratomo ya, kalau Pak Pratomo itu sekarang sudah aktif ya, sering koordinasi dengan kita. Oh, ya, alhamdulillah. Nanti saya kira UMK jadi cabangnya Undip itu karena yang S2 juga ada ya. Beberapa mahasiswa kontak saya alumni UMK. Gitu. Ada yang bekerja di Dinas Pertanian ya, di Dinas Pertanian di Pati itu Dinas Pertanian namanya ya. Ada namanya Mas Liko, alumni UMK. Senang sekali ketemu saya waktu saya mengisi kuliah perdana. Liko langsung chatting, Bapak itu apa dulu yang ngisi ini ya, kuliah di UMK ya dulu ya. Oh ya, saya sering sekali. Ternyata masih ingatkan saya gitu. Iya, saya dulu saya pengen sekali mau masuk S2 gitu, dan ini alhamdulillah saya sudah tercapai. Luar biasa sekali. Jadi karena ketekunannya akhirnya diterima sebagai PNS di Pati, ya, membidangi bidang sistem informasi untuk pertanian gitu. Namanya Liko. Nama lengkapnya saya lupa itu. Itu nanti bisa dicatat sebagai contoh profil siapa yang mau berusaha mengubah nasibnya itu, maka Allah itu akan memberikan jalan. Jadi adik-adik mahasiswa yang akan mengubah nasibmu itu bukan dirimu, bukan dosenmu gitu. Ya, bukan UMK, apalagi saya gitu yang jauh dari UMK gitu. Tetapi adalah keinginanmu. Ya. Itu sudah nas ya, nas itu sudah tetapan dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya kira ini perlu kita pertimbangkan baik-baik. Kenapa Pak Sur itu dari bukan siapa-siapa sekarang jadi guru besar, karena saya sangat ingat dengan kata-kata guru saya, namanya Pak Ahmadi, bahwa yang mengubah nasibmu itu bukan orang tuamu, karena orang tuamu itu kan orang miskin gitu. Bukan yang mengubah nasibmu itu bukan gurumu. Guru bukan cuma guru SD, waktu itu seperti itu. Dan itu sampai sekarang saya pegang. Yang mengubah nasib kita adalah nasib kita sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa pagi ini kalian pengen apa? Itulah yang akan terbersit, yang akan menjadi Anda ke depan itu seperti apa. Kalau Anda tidak punya keinginan sama sekali ya seperti Nasrung itu apa? Itu ketetapan dari Yang Maha Kuasa itu. Jangan dianggap enteng itu. Jadi kalau kamu tidak ingin belajar ya untuk mengubah nasibmu, maka ya nasibmu akan seperti itu. Ini berbagi pengalaman spiritual. Tadi Pak Fajar lulus dari sini ya, dan bapak-bapak dosen Anda dari S2 Sistem Informasi, akreditasinya sudah A. Kalau lulus, kalau mau melanjutkan ke sini silahkan, ini sambil promosi ya. Kemudian Pak Fajar dalam waktu dekat akan masuk ke S3 di sini ya. Jadi nanti S2-nya dan S3-nya di Undip. Ini promosi. Dan berarti total ada UMK itu ada yang sudah S3 ada 5 ya Pak Fajar ya? Dari program studi sistem informasi ada 5 ya, Prof. Yang TI ya? Ada beberapa juga. Iya, TI ada 2, kemudian ini ada yang sudah mendaftar. Luar biasa di UMK ini, saya yakin akan menjadi universitas yang sangat maju. Ya, 5 tahun yang akan datang itu akan menjadi maju, karena 3 tahun yang akan datang akan banyak dokter yang akan lulus. Gitu. 3 tahun yang akan datang. Kita targetkan teman-teman di S3 di sini 3 tahun selesai gitu. Ya, itu bukan isapan jempol belaka gitu, karena saya sudah spesial meluluskan tepat waktu gitu, seperti Pak Fajar gitu. Iya, Prof. 3 tahun, kalau enggak malu-maluin. Dan ini betul-betul akan kita dorong ke sana. Teman-teman dosen ya, ada 16 orang yang ikut hadir, dan rekan-rekan mahasiswa kita bukan siapa-siapa ya. Ini bermula dari situ. Pak Sur itu S2 dan S3-nya ada di UGM dan ITB. Saya pulang ke Undip, saya menyadari bahwa Undip itu tidak seperti gajah-gajah seperti dia gitu. Sama Pak Fajar lulus dari Undip, pulang ke UMK, saya kira oh ya ternyata UMK tidak sehebat Undip. Ya. Maka itu sama-sama saya alami ya, termasuk kalian.
Barangkali Anda lulus dari UMK merasa tidak sehebat ITB, ya, tidak sehebat UGM. Ya. Tetapi ingat bahwa kita itu punya kekuatan yang membuat kita lebih hebat dari mereka. Jadi apa? Yaitu kita bekerja sama. Ya, bekerja sama. Jadi saya begitu lulus tahun 2011 S3. Kemudian apa yang saya kerjakan, karena saya bukan gajah seperti ITB dan UGM, saya membuat kelompok. Ya, kita sebut riset center atau pusat riset. Kenapa saya membuat kelompok? Karena saya memahami bahwa bekerja sendiri, apalagi di bidang IT itu tidak mungkin. Jadi ini kata kunci ini, mohon ini diperhatikan. Kalau memang Anda belajar, termasuk teman-teman dosen, belajar dari keberhasilan saya gitu. Mengapa saya tadi mendapatkan SK Guru Besar dan masih muda. Padahal saya bukan gajah, bukan ITB dan bukan UGM. Alhamdulillah dosen-dosen saya banyak yang belum profesor sampai sekarang. Ya, tetapi saya sudah mendahului. Kenapa? Karena saya punya kata kunci yaitu kerjasama. Ya, kerjasama. Jadi saya membangun satu riset center, ayo kita kerjasama bersama-sama. Karena kalau saya nulis paper satu, nanti Pak Haji satu, kemudian Pak Fajar satu, kita masing-masing punya 3 gitu, bukan sepertiga. Ya, jadi ini yang perlu kita pupuk bersama. Maka saya diberi uang waktu itu dana 50 juta tahun 2011 dan ini saya mendapatkan penelitian senilai 1,285 miliar. Itu hanya setahun ini saja. 2 diantaranya adalah kerjasama dengan UMK. Ya, 2 diantaranya. Ya, dengan timnya ini Pak Rojak, Imam Rojak gitu. Dan yang kedua dengan timnya Pak Anteng ya, Pak Anteng. Ya. Jadi keduanya mendapatkan riset tahun ini bersama. Kemudian dengan konsorsium dengan Politeknik Negeri Semarang, Polines yang tetangga saya ajak, ayo kita mikir bangsa kita bareng-bareng. Lumayan dapat 600 juta. Ya, saya sendiri dapat 1,2 M, setahun 300 juta. Total 1,285 miliar. Kalau total seluruh riset yang saya dapatkan sudah lebih dari 5 miliar gitu. Berasal dari saya bukan siapa-siapa tadi, karena saya bekerja sama. Ini selalu saya tampilkan di awal saya menjadi pembicara Pak Fajar, biar teman-teman tahu bahwa semangat berkolaborasi itu suatu keniscayaan. Kalau kita ngomong sebagai orang IT, impossible di era 4.0 ini kita bisa kerjakan apa-apa sendirian. Jadi seperti itu. Ya silakan teman-teman dosen punya apa, saya punya apa, ya mahasiswa punya apa, kita gabung bersama-sama. Terus kebutuhanmu apa? Mahasiswa butuhnya lulus, ayo kita bimbing untuk membantu dosen agar lulus tepat waktu. Jadi seperti itu. Dosen butuh apa? Dosen butuh tenaga untuk dibantu. Ya, silakan mahasiswa ditarik untuk diajak penelitian bersama. Mahasiswanya lulus, penelitian dosen mendapatkan paper. Ya, dosen bisa cepat lulus S3, ya, dosen bisa karirnya cepat meningkat, bisa berkontribusi kepada bangsa kita. Jadi seperti itu. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Kalau sesama teman sudah oke, ya, maka meliriklah dengan pemerintah, ya, meliriklah dengan pemerintah. Di Kudus itu potensinya sangat besar sekali. Ya. Banyak orang-orang berdatangan di Kudus untuk masuk ke sektor industri. Ya. Ya, pemerintah di Kudus sama dengan pemerintah yang lain pasti akan welcome. Jadi kita sebut triple helix ini adalah resep bagaimana kita akan maju bersama, ya, dan sudah menjadi kunci keberhasilan di negara-negara maju yang namanya triple helix. Jadi sekarang mungkin menjadi pentahelix ya, pentahelix. Maaf saya baterai saya pas. Alhamdulillah ini baterainya sudah nyambung. Jadi mungkin sekarang jadi pentahelix ya, ada pihak lain ya seperti
ini komunitas. Jadi seperti itu. Baik. Yang kita kerjakan harus berorientasi pada aspek sosial dan komersial. Aspek sosial itu apa yang kita lakukan semuanya agar bisa berguna bagi masyarakat. Apalagi mahasiswa itu masih idealis ya, jangan hanya bisa ngomong aja, tetapi berbuatlah untuk bangsa kita. Ya, memiliki karya di bidang informatika dan teknologi, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Tapi jangan lupa ya, juga berorientasi pada komersial. Apa yang kita kerjakan di bidang sistem informasi ini kira-kira bisa menghidupi orang banyak begitu loh. Ya, seperti penemuan seperti Gojek ya, Gojek layanan online itu kan bisa menghidupi sendi-sendi masyarakat. Orang-orang yang awalnya anaknya itu lapar di rumah, dia bisa narik ojek, bisa mengantar makanan, ibu-ibu bisa membuat makanan, bisa menghidupi anaknya, itu kan luar biasa. Aspek komersial yang bisa memberikan income. Secara bertahap, pelan-pelan ya, dari mulai latihan, kemudian sampai ke komersialisasi. Jadi seperti itu. Akan saya sedikit percepat ya, Pak Fajar. Ini biar nanti yang gampang-gampang mahasiswa baca sendiri ya. Mohon maaf, saya diberi kesempatan waktu sampai berapa menit ini untuk memberi pengantar, nanti dilanjutkan dengan diskusi ya. Untuk waktu untuk presentasi kurang lebih 1 jam, Prof. Nanti kita diskusi. Lama. Ya, baik, nggak apa-apa. Baik. Baik, jadi kalau kita punya kelompok-kelompok tadi ya, kita sebut bidang research, dan bidang riset itu tidak harus beranggotakan hanya dosen saja, hanya mahasiswa saja, gitu. Tetapi bisa mahasiswa dan dosen. Ya, mahasiswa dan dosen. Kita sebut, misalnya sekarang kelompok itu startup. Startup itu sekelompok anak muda ya dari berbagai jurusan di UMK misalnya, yang satu dari teknik elektro, yang satu dari sistem informasi, yang satu dari pertanian misalnya. Ya, membuat kelompok ya. Karena kosnya berdekatan atau asal daerahnya berdekatan, atau yang satu ganteng, yang satu cantik ya, dan sama-sama belum punya pacar misalnya. Ya. Akhirnya memiliki kesamaan visi dan membentuk startup. Maka setelah itu kita berorientasi pada fokus yang kalau kita kembangkan memang punya andil yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bidang pangan, ini silahkan nanti bisa dilihat. Jadi kira-kira buatlah sistem informasi ya dengan pemberdayaan IT yang memang berorientasi kepada pangan. Nah, dalam hal ini contohnya adalah pertanian. Kita sebut food and sustainability. Ya, gimana ya supaya pangan yang merupakan kebutuhan pokok dari bangsa kita, masalah pokok itu. Kalau nggak ada makanan kan kita lapar, jadi seperti itu. Itu kita berkontribusi, dan dengan informatika dan komputer, dengan IT kita bisa mengembangkan sistem. Dan nanti contoh-contohnya sangat banyak ya. Nanti kita berikan contoh. Kemudian masalah energi. Ya, contohnya adalah energi baru. Tidak hanya energi baru ini saja, tetapi banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dari energi-energi yang lain atau manajemen energi. Ya. Misalnya membuat sistem pengatur lalu lintas yang kemacetannya bisa ditekan. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita bisa macetan. Yang namanya kemacetan itu bisa membuat transportasi merugi. Kalau kerugian transportasi itu bisa berakibat pada pemborosan BBM, bahan bakar. Itu termasuk bagian dari energi ya. Jadi karena dengan menggunakan IT maka penggunaan energi bisa ditekan. Ya. Kemudian yang ketiga ini apalagi masa pandemi ini ya, tadi disebutkan Pak Fajar, ya. Bidang kesehatan. Ya. Problematika bangsa kita ini sangat banyak. Ya. Kebetulan saya termasuk bagian dari penggagas konsorsium IT untuk kesehatan. Konsorsium kesehatan tidak ada IT-nya, tapi saya memang riset di bidang kesehatan. Saat ini memang kita
sekarang secara tiba-tiba dikejutkan dengan masalah pandemi COVID-19. Tetapi di balik itu teman-teman ya, di balik itu sebenarnya banyak masalah yang akan mengancam setelah itu. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya yang sebetulnya mendapatkan penanganan yang sangat serius itu adalah masalah diabetes. Ya, masalah diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu masalah kesehatan yang memang tingkat kematiannya rendah, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh bangsa kita untuk mengobati orang ini sangat besar. Ya. Ini menjadi catatan yang penting. Jadi setelah nanti COVID itu akan reda, insya Allah nanti akan ada masalah yang namanya diabetes. Ya, bagaimana usaha-usaha teman-teman yang ada di IT ini, ya, orang-orang sistem informasi dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Misalnya saya sering menggagas bagaimana ya kalau orang diabetes itu layanan kesehatannya itu menggunakan smartphone, gitu, berbasis smartphone. Jadi jangan orang sakit harus ngantri di rumah sakit, ngantri obat. Nah, jadi kalau yang sehat kan perawatnya, gimana kalau perawatnya aja yang dipanggil? Jadi seperti itu. Jadi perawat itu nanti dihubungkan dengan server dan perawat punya smartphone. Jadi kalau ada orang sakit nanti akan, apalagi kalau dihubungkan dengan IoT. Jadi orang-orang yang memiliki tanda dan gejala terkait dengan kegawat daruratan diabetes itu gimana supaya sudah bisa dibaca oleh perawat, oleh dokter gitu. Jadi ini siapa yang mikir kayak gitu itu Pak Fajar kalau nggak kita gitu. Ya, dan itu pekerjaan yang luar biasa. Ya, jadi monggo teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa nanti melihat kira-kira 10 tahun yang akan datang itu penduduk Indonesia yang akan terkena DM, diabetes mellitus itu berapa. Dan berapa anggaran pemerintah yang harus disiapkan. Nanti dibanding dengan infrastruktur kesehatan dan berapa jumlah perawat. Nanti ujung-ujungnya kita nggak akan mungkin lagi. Nanti masalah COVID belum selesai, ya nanti ada masalah diabetes. Ini penting. Ya, saya sampaikan ini kenapa? Karena saya termasuk tim konsorsium kesehatan. Ya, saya dapat dana riset ini 1,2 miliar ya untuk berimprovisasi ya, ke sana. Gitu. Sedang kita kerjakan di laboratorium. Kemudian masalah transportasi, ya, kemudian ini masalah yang langsung ke fokus ke TIK. Yang kelima, Bankam, ya, material maju, kemaritiman, ya, teman-teman yang ada di sekitar laut, ya, ini ternyata bisa yang sekarang sedang hangat itu kan udang, Pak. Udang, ya. Kenapa udang kita itu diekspor padahal benur itu harganya sangat murah dan memiliki nilai yang maju. Kenapa gitu? Kan masalahnya itu karena kita itu tidak mampu membudidayakan sendiri dengan teknologi yang kita miliki. Maka kalau kita bawa ke luar negeri, diekspor, orang lain itu bisa membudidayakan udang itu ya, menjadi makanan yang sangat mahal dan digemari. Nah, kenapa kok kita tidak mampu ya? Karena untuk membudidayakan itu perlu teknologi. Nah, kebetulan saya pernah bekerja di bidang ini ya. Saya beberapa kali datang ke perikanan budidaya ya, budidaya di Kepulauan Stoko itu di perbatasan Singapura. Beberapa kali saya datang ke sana dan budidaya itu ternyata perlu teknologi ya. Karena kalau tiba-tiba kadar oksigennya turun, desop oksigennya itu turun, itu udangnya itu mati berjamaah itu. Padahal satu udang induk itu bisa sampai puluhan ribu ekor anaknya. Tapi karena gara-gara oksigennya turun bisa mati semua. Ini sangat menantang untuk fokus riset. Jadi teman-teman yang masih muda-muda ini terbuka untuk berkreasi. Ini. Bidang kebencanaan saya kira sangat gampang ya. Kebencanaan itu perlu penanganan yang cepat. Apa masalah-masalahnya Anda bisa belajar. Silahkan 1, 2, sampai 10 sosial humaniora ya, termasuk para pemerhati pendidikan. Ya. Jadi di sini
maaf ya, ini bercanda aja. Ternyata masalah game ya, gawe game itu nggak termasuk prioritas nasional. Aduh, padahal mahasiswa ini senangnya main game semua ya. Ternyata tidak masuk ke dalam 10 ini. Ya, kalau gitu gamenya itu sebagai hiburan gitu. Tapi jangan berjam-jam gitu. Karena ternyata Anda hebat di game itu tidak termasuk 10 prioritas nasional. Teman-teman, adik-adik mahasiswa silahkan. Kalian pengen berkontribusi di mana terhadap bangsa kita ini. Silahkan. Nanti kita hubungan dengan bidang Anda, tata kelola. Jadi seperti itu. Nah, pembicaraan kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Fajar sebagai moderator bahwa kita itu kan harus menghadapi era yang sangat terkenal nama revolusi industri. Ya, revolusi industri. Itu masalahnya, ya. Yang menghadapi kebetulan ya banyaknya adalah rekan-rekan yang jadi mahasiswa yang di depan saya ini, gitu. Ya kalian itu. Nah, ada perubahan-perubahan paradigma yang sangat signifikan itu gak main-main kalau kata-kata saya pakai sangat itu. Kalau orang itu tidak memiliki skill, ya kemampuan, maka orang itu akan dipandang sebagai orang yang biasa saja. Sekalipun Anda ijazahnya adalah S2, S3, dan S1 ya. Ini saya ulangi ini Pak Fajar biar mahasiswanya pada senang, pada semangat gitu. Jadi di era industri 4.0 itu ya orang tidak akan dihargai kalau tidak punya skill sekalipun dia ijazahnya S1, S2, S3. Sarjana dia tidak punya skill. Dan itu sudah dibuktikan. Maaf saya dari Undip. Ya, dari Undip itu sudah dirancang jadi TU saja. TU itu tendik ya, tenaga administrasi saja. Ya, besok kalau Anda tidak punya skill di bidang IT, maka kamu dianggap gajinya orang biasa saja. Karena Undip itu akan memberlakukan gaji pegawai berdasarkan skill yang dimiliki. Jadi gitu. Misalnya kamu tendik, bisa upload internet nggak? Bisa mengelola website tidak? Oh nggak bisa. Terus bisa mail merge tidak, menggunakan Microsoft Excel bisa nggak? Bisa dan sebagainya. Pembukuan dengan menggunakan Excel tidak? Nggak bisa semua. Oh berarti ini loh, kalau bisa kan gajimu akan ditambah. Kalau bisa ini gajimu akan ditambah. Kalau kamu bisa develop flyer saja, bisa desain grafis saja, mempromosikan kegiatan saja, kamu akan ditambah gajinya. Tetapi kamu nggak punya apa-apa ya berarti gajimu ya gaji ini saja gitu. Jadi gajimu adalah gaji ini saja, sedangkan yang lain kalau kamu bisa mendesain flyer berarti kamu punya skill tambahan. Kalau kamu bisa memanajemen web, kamu akan punya skill tambahan. Itu hanya seputar tendik ya. Tendik itu TU ya. Nah, itu kamu bisa, teman-teman bisa bayangkan. Jadi di era 4.0 itu ternyata akan dituntut yang namanya skill ya. Ini yang perlu teman-teman persiapkan. Jadi era yang akan datang itu ya ini saya kira kita sudah masuk ke era 4.0 ini adalah ditandai dengan fusi teknologi. Jadi fusi itu penggabungan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Nanti jangan dikira orang perikanan itu nanti tidak menggunakan komputer gitu. Oh nanti orang IT aja, orang sistem informasi aja yang akan mengoperasikan. Jangan kira seperti itu. Karena blurring penggabungan teknologi itu akan terjadi. Ya, jadi seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Jangan terkejut kalau nanti kamu diam saja, teman-teman di sistem informasi ini diam saja. Ternyata nanti orang-orang pertanian itu pintar membuat software sendiri tanpa mengajak kalian. Dan Anda akan tertinggal. Ya. Dan itu tanda-tanda itu sudah ada gitu. Ya, tanda-tanda itu sudah ada. Saya kebetulan dapat project riset dari kementerian juga kerjasama dengan S2 kesehatan S2 kesehatan keperawatan ya. S2 keperawatan. Ada project-project bagaimana menganalisis keperawatan jiwa dengan IT. Jadi beliau itu juga lari itu karena dengan IT ini akan bisa berkembang. Jadi terjadi
blurring. Jadi batas-batas antara orang IT dan orang kesehatan itu akan tipis. Orang IT dengan orang pertanian, perikanan dan sebagainya itu akan tipis gitu. Maka kalau kompetensi kita itu tidak kuat, ya, maka kita akan tidak terpakai. Ini itu cirinya industri 4.0 ya. Ya, industri 4.0. Jadi tantangannya sangat besar ya teman-teman di era yang akan datang itu. Sebetulnya ini peluang bagi teman-teman yang berada di bawah informatika dan komputer seperti kalian semua ini. Ya, Bapak Ibu dosen sangat bangga karena mendidik teman-teman mahasiswa yang memang berada di ujung tombak dari revolusi industri 4.0. Ya. Nanti saya tunjukkan ya, 4.0 itu fokusnya di mana? Ya, ada 25. Jadi 25 itu kita peras lagi dan semua ujung-ujungnya adalah informatika dan komputer. Jadi sebetulnya kita ada di atas angin kita. Ya, posisi kita saat ini ada di atas angin. 5 prodi ini adalah 5 prodi yang akan menjadi leading sektor namanya. Ya, nah, teman-teman di sini kan nomor 3 ya, sistem informasi atau information system. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya ini kesempatan yang terbuka akan menjadi leading sektor. Ya, karena di era 4.0 tadi ditandai dengan fusi dan teknologi informasi itu menjadi lead pemimpinnya itu. Jadi seperti itu. Termasuk 5 di antaranya dan salah satunya adalah teman-teman di sistem informasi. Jadi seperti itu. Nah, ini pemahamannya sistem informasi itu apa nanti. Nah, ada kesenjangan tapi ya ada masalah. Ini saya minta ini saya kemukakan terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke tata kelola ya Pak Fajar, biar masuk ke sini. Jadi ada masalah yang harus dimiliki oleh orang yang lulus dari Eskom, tapi ciri itu tidak dimiliki, maka dia seperti orang yang pintar tapi bisu. Karena dia tidak punya nomor 1 dan nomor 3. Ya, apa yang pertama? Dia tidak menguasai bidang komputasi, pemrograman. Jadi kalau kalian nanti apapun lulusanmu, kalau gelarmu Eskom tapi tidak bisa program, maka tolong Anda sudah lulus dengan kapabilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kamu nanti akan menjadi orang biasa saja lah. Teman-teman yang ada di sini, termasuk Bapak Ibu dosen, jangan dibilang yang namanya sistem informasi itu tidak perlu program. Siapa bilang? Ini sistem undang-undang pendidikan nasional, gelarnya aja Eskom kok tidak bisa program komputer. Nah itu, maka saya katakan dia tidak punya bahasa atau bisu. Jadi yang kedua, dia tidak cakap menggunakan perangkat dan teknik komputasi. Ya. Termasuk yang akan kita bahas hari ini adalah teknologi informasi. Ya, jadi nanti dalam tata kelola ya, seorang lulusan sarjana sistem informasi itu harus bisa memastikan bahwa teknologi informasi itu bisa mensupport ya, yang bisa mensupport organisasi ya, gampangnya perusahaan dan punya nilai tambah. Jadi gitu. Kalau Anda tidak cakap di nomor 1 dan 3 dari mana bisanya kan gitu. Maaf ini yang sering saya berikan kritik ya, bahwa orang beranggapan bahwa lulusan SI itu tidak perlu tahu program, itu salah besar ya. Bagaimana dia tahu bagaimana bahwa sistem ini dibangun untuk mendapatkan nilai tambah, itu dalam tata kelola seperti itu ya. Harus menjamin, coba sampai menjamin. Jadi orang IT datang dengan IT itu maka nanti ada nilai tambah menyelesaikan masalah dan menjamin bahwa penggunaan teknologi informasi itu akan jalan di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut. Jadi orang SI itu kayak dewa penyelamat ya gitu. Kayak dewa penyelamat gitu. Yang ada masalah datang mengeluarkan senjata namanya TI, teknologi informasi ya. Akhirnya masalah itu
selesai, yaitu ada nilai tambah dari perusahaan itu dengan jaminan bahwa senjatanya itu akan berusaha dengan baik. Jadi kayak dewa saja itu. Kamu bisa bayangkan teman-teman, kalau dewanya aja, ulang program aja nggak ngerti kok, dan perangkat dan teknik komputasi aja nggak ngerti, mana senjatanya gitu. Jadi kalau datang dia malah diusir gitu, nggak punya senjata. Ini perlu saya tegaskan, nanti di dalam tata kelola seorang sarjana komputer itu harus memiliki 1 dan 3. Yang lain oke lah sambil belajar. Ya bisa komunikasi itu ya bisa sambil belajar lah. Nanti jadi pemimpin di perusahaan awalnya ngomongnya ya plegak-plegu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti lama-lama bisa. Itu bisa dipelajari. Ya, kepemimpinan, leadership, keperusahaan itu bisa dipelajari. Tetapi 1, 3 itu harus dipersiapkan baik-baik. Mulai dari sekarang ya. Ya teman-teman. Minimal hari ini mulai keluar dari sesi webinar ini teman-teman menguasai Python ya, bahasa pemrograman Python ya, dan bahasa-bahasa script yang lain. Kalau menurut pemrograman bahasa apa itu saya kira tidak begitu urgent. Yang penting ada 1 senjata. Memang kalau saat ini belajar Python di era 4.0 ini banyak sekali yang menggunakan. Meskipun bahasa-bahasa analitis yang lain juga bisa digunakan. Excel aja bisa. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah 25 teknologi yang akan menjadi tren di era kalian nanti menjadi orang-orang hebat. Ada 25, ya, ada 25. Tetapi nanti akan saya pilih tidak semua saja. Tidak mungkin orang lulus sarjana S1 bisa menguasai 25 ini. AI, IoT, wearable technology, big data, dan sebagainya. Tidak mungkin gitu. Bahkan nanti teman-teman mahasiswa itu lulus hanya akan unggul di dalam salah satu bidang ini. Hanya salah satu saja gitu. Dan itu sudah hebat dan luar biasa. Yang lain kemampuannya biasa saja, tetapi yang lain satu saja ini unggul. Ya, minta tolong nanti Pak Kepala Departemen ya, Mas Fajar sebagai ini ya dosen. Coba ini bisa dicari di The 25 Biggest Technology Trend. Anda akan bisa mendapatkan 25 program unggulan. Nanti filenya ini akan saya serahkan kepada kalian mahasiswa. Nanti bisa konsultasi ke Pak Fajar. Terus nanti kalau ditanya mahasiswa, kamu akan bisa apa? Jadi seperti akan bisa apa? Katakan dengan gagah berani bahwa saya menguasai cloud and edge computing. Ya, skillnya mantap. Saya menguasai computer vision. Saya menguasai AI. Tidak harus semua. Kalau menguasai semua kok meragukan malahan. Masa 25 bisa semua, itu meragukan. Saya Internet of Things gitu. Seperti saya fokusnya ke Internet of Things. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau saya peras ada 6 ya. Ada 6 yang kira-kira akan menjadi leading sektor di bidang informatika dan komputer. Bagaimana Anda seorang ahli sistem informasi menggunakan Internet of Things. Nanti akan saya berikan contoh untuk tata kelolanya. Kemudian bagaimana menggunakan big data. Ya, big data itu bisa diturunkan teman-temannya yaitu data science dan data mining. Kemudian artificial intelligence, ya, ini sering disebut-sebut oleh Pak Presiden ini ya. Kemudian machine learning, ini termasuk tren teknologi sekarang. Jadi kalau pasiennya itu banyak ya, pasien diabetes itu banyak dan masing-masing diberikan perangkat Internet of Things, nggak mungkin nanti perawatnya satu pasien satu, nanti pasiennya banyak, perawatnya banyak, ya sama saja. Tapi nanti akan digantikan dengan machine learning. Nah, kemudian ada blockchain dan robotik. Kira-kira ini prediksi yang akan berkembang dari 25 itu akan kita peras lagi menjadi. Tapi ini kalau masih ke 25 tadi saya kira sudah bagus. Jadi kalau 25 diperas lagi menjadi unggulan. Ini menurut prediksi berbagai kalangan ya, 6 ini. 6 ini yang akan menjadi maju. Nah, sekilas ini Internet of Things itu kita bisa menggunakan smartphone Anda yang setiap hari
menjadi teman tidur, teman kemana-mana ya. Jadi gitu. Smartphone itu lebih dekat di hati ya, karena dikantongi itu dekat dengan jantung dan hati. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa itu bisa memberikan informasi data-data, kita bisa hubungkan ya. Sekarang ada jam yang seperti smartphone bisa menghubungkan data-data dan kita bisa melakukan pemrograman untuk mendapatkan informasi. Namanya IoT ya, seperti ini. Saya membuat IoT sendiri di lab untuk keperluan monitoring. Membuatnya sangat mudah. Ini anak saya saja bisa membantu saya mengerjakan itu. Ya. Ini Pak Fajar beberapa kali sering datang ke ruang saya ini ya. Bimbingan Prof. Ya. Yang kerja cuma anak kecil, apalagi anak besar seperti mahasiswa yang ya, kalau Sabtu anak saya ajak ke lab ya, bantu saya. Ya. Ini saya gunakan untuk oil and gas, untuk eksplorasi gas ya di Kalimantan. Ini yang tadi saya katakan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah budidaya perikanan. Ini Kepulauan Setoko, ini di belakang itu Singapura ya, di Batam ini. Jadi contoh-contohnya. Ini yang sekarang sedang kita komersialisasi, teman-teman, bagaimana mengatur lalu lintas tetapi berdasarkan map, Google Map. Jadi pakai Google API namanya. Jadi awalnya masih menggunakan, kalau membeli dari luar negeri itu menggunakan detektor. Jadi lama dan barunya lampu merah, kuning, hijau ini dikendalikan oleh detektor yang dipasang kira-kira 50 meter sebelumnya. Jadi sebelum lampu ini 50 meter ke sana diberi detektor, kemudian detektor itu akan beritahu bahwa ini loh jalan ini sedang sibuk, maka kalau sibuk maka lampu hijaunya harus lama. Nah sekarang lebih gila lagi ya, kita ubah menjadi pakai Google Map API. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk ke perusahaan, ini sudah diproduksi ya. Ini alatnya sudah diujikan sudah 3 bulan dan kita sudah dipanggil oleh Kementerian dan DKI ya, dan Pemda DKI untuk diimplementasikan. Beberapa sudah kita implementasikan di jalan-jalan di DKI. Jadi ini kemudian kita kerjasama. Kemudian Gojek ya, Gojek ini contohnya adalah ternyata di dalam satu tombol yang namanya GoFood ini kita bisa melakukan pengolahan data, tren penjualan, kira-kira makanan apa yang paling disukai oleh mahasiswa di sekitar UMK gitu, berakibat pada gizi atau tidak, bermasalah pada kesehatan atau tidak. Termasuk kalau kita mau bisnis itu kira-kira cocok atau tidak. Misalnya ternyata hasil penjualan di Gojek ini mengatakan bahwa nasi geprek, ayam geprek itu yang paling favorit di dekat UMK. Pembelinya adalah mahasiswa. Kira-kira mahasiswa kekurangan gizi atau tidak, nanti bisa dilihat dari data statistik kesehatan. Oh ternyata berkorelasi. Berarti mahasiswa itu ya jangan makan geprek terus. Itu yang ayamnya kecil tapi tepungnya tebal banget. Ya memang murah karena nasinya banyak, tapi nilai gizinya nggak ada. Misalnya kayak gitu. Kemudian penjual ayam harusnya kalau menjual datanglah ke dekat kampus UMA Kudus karena di sana banyak kebutuhan ayam untuk nasi geprek. Ini contohnya yang namanya big data, data mining, yang memang ternyata satu tombol ini saja implikasinya sangat luar biasa. Ya, ini contoh saja Gojek. Belum nanti masalah politik, belum masalah kependudukan, masalah kesehatan itu bisa kita buat menjadi serupa. Ini dengan menggunakan artificial intelligence ternyata cukup dengan memotret mata kita maka penyakit-penyakit itu akan bisa diuraikan. Ya, ini dengan menggunakan machine learning, deep learning. Ini contohnya. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana kontribusi orang-orang sistem informasi ini dalam tata kelola teknologi informasi. Bagaimana? Tata kelola itu tugas dan pokok fungsinya adalah bagaimana mendapatkan nilai tambah
atau added value, ya. Jadi seperti tadi, dari perspektif di era 4.0 itu harusnya sarjana sistem informasi itu mempunyai sikap, pandangan, leadership ya pada suatu kepemimpinan. Kalau di perusahaan ya kepemimpinan di perusahaan. Kalau di kampus berarti ya kepemimpinan di kampus. Ya, kalau di bidang kesehatan di rumah sakit berarti mahasiswa sistem informasi memiliki leadership di rumah sakit. Ya, kalau di perbankan ya mahasiswa punya leader di bidang perbankan. Kalau di bidang marketing juga ada di marketing energi, misalnya seperti itu. Ya, yang bisa menyelesaikan masalah dengan teknologi informasi. Jadi itulah yang harus kita pikirkan di dalam sistem tata kelola teknologi informasi di era revolusi industri ini. Kemudian dengan tren teknologi tadi yang 25 tadi, bagaimana seorang sistem informasi, yaitu kalian, seorang sarjana, gampangnya gitu, itu bisa menggunakan IT untuk menyelesaikan masalah yang ada di organisasi tersebut. Ini yang pokok pembicaraan kita sebenarnya seperti ini. Setelah tadi saya memberikan perspektif, ini loh teknologi yang strategis, ini loh profil bangsa kita. Ya, terus sekarang teman-teman itu ada di SI. Nah, SI itu punya tanggung jawab sebagai orang yang ahli ya dan mengerti tentang tata kelola teknologi informasi. Karena ini termasuk unggulan ya dalam prodi kalian gitu. Dengan memanfaatkan teknologi dan update di era revolusi industri 4.0. Ini yang penting. Saya tidak akan membaca ini satu-satu ya. Saya tidak akan membaca, tapi ini sengaja saya tulis lengkap biar teman-teman yang ada di sini membaca, karena nanti akan saya share kepada teman-teman Pak Fajar. Nanti akan saya ubah ke PDF karena ini kalau saya kirim kira-kira ada 17 mega ternyata. Tadi nggak jadi saya share. Nanti akan saya convert ke PDF untuk pegangan teman-teman dosen dan mahasiswa. Sebetulnya teman-teman itu sistem informasi itu belajar apa? Kenapa kok punya tanggung jawab dalam tata kelola teknologi informasi ini? Gitu. Maka kembalilah ke kitoh kalau orang bahwa sistem informasi itu bergerak di bidang IT yang berbasis komputer, ya menggunakan teknologi informasi untuk manajerial. Jadi IT for management. Ya maaf ya saya ini teman-teman dosen ini terutama ini. Kalau Pak Wajar saya kira sudah benar ya. Teman-teman dosen yang mau melanjutkan S3 ya komponen ini jangan ditinggalkan karena kalau mau S3 di S3 SI jangan lupa keterlibatan komputer, kelibatan teknik informasi untuk aspek manajerial. Itu nggak akan pernah kita lepas. Karena kalau kita lepas nanti BOK kita itu akan berubah, dan kalau itu berubah maka dosa yang paling besar menanggung adalah kaprodinya saya. Jadi kita, apalagi saya ketua Aptekon Jawa Tengah, sudah tahu kok dilanggar. Saya tidak akan pernah melacurkan diri saya hanya untuk mendapatkan kepuasan agar mahasiswanya senang, akhirnya teknik elektro masuk, pokoknya apa yang kamu senang kerjakan gitu. Tetapi ingat, silahkan kamu tetap berbasis pada teknik elektro. Pada informatika it's okay, good, nggak apa-apa. Pada sistem informasi malah tepat. Bahkan pada matematika oke kita terima, tetapi ada batasan-batasan objek harus kita kerjakan. Yaitu ada masalah manajerial. Manajerial itu pasti punya objek yang namanya organisasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Inilah sistem informasi itu BOK-nya seperti itu gitu. Ya, ini kalau ini menurut aturan ini ya kakak ini dari informatika dan komputer, dan informatika dan komputer itu sekarang punya kekuatan ya, kekuatan yang besar karena dilindungi oleh undang-undang ya tentang UU Sikdiknas itu mengatakan bahwa asosiasi itu bertanggung jawab terhadap kurikulum. Maka teman-teman yang ada di UMK ini kalau nggak taat terhadap kurikulumnya Aptikom ya, bukan karena saya orang Aptikom, karena sebentar lagi saya juga mau istirahat ya. Saya memutuskan untuk tidak jadi ketua lagi saja. Saya ingin jadi
Kalau suruh membina saya mah jelas mau gitu. Tapi saya jangan menjadi orang nomor 1 terus gitu. Bahwa ya ini SI itu harus seperti ini gitu. Ya seperti ABCD ini. Ya. Ini harus kita taati. Ya. Teman-teman yang mungkin S2-nya, S1-nya itu informatika, ya jangan menganggap kalau memang nanti sistem informasi ya, jangan menganggap bahwa Anda harus dipuaskan dengan sistem informasi, dengan informatikamu gitu. Banyak yang masuk dengan mengumpulkan algoritma yang susah, yang saya sendiri mual melihatnya itu. Dan itu bukan kita gitu. Kalau kita bermain algoritma yang susah, itu selain lulusnya juga susah, itu namanya informatika. Informatika itu kan computer science gitu. Di prodi sistem informasi nggak kayak gitu. Prodi sistem informasi itu orientasinya ada masalah apa di organisasi, ya itu sebagai aset utama itu di pendahuluan itu bisa dilihat. Ada masalah apa di organisasi, kemudian dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi, masalah itu akan terselesaikan. Jadi maka saya mengatakan seolah-olah kalian itu seperti dewa yang punya senjata yang akan menyelesaikan masalah. Kalau dalam wayang itu, pewayangan itu ada pendeta pandito itu datang ke itu sakti terus menyelesaikan Pak Gebluk Mayangkoro itu ini ya bencana. Jadi seperti bangsa kita ini ada masalah apa, terus ada kayak dewa yang menyelesaikan itu. Nah, dewa itu ya sama-sama manusia punya kelebihan. Jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang lulus dari sistem informasi itu harus punya objek manajemen. Manajemennya itu apa? Bisa perusahaan, bisa perbankan, bisa manajemen transportasi. Pokoknya ada kata manajemen pendidikan juga bisa. Apa masalah yang ada di pendidikan, datanglah. Gunakan IT, jadi seperti itu. Ruang lingkup belajar Anda sudah dipatok. Ini teman-teman mahasiswa ya. Dan teman-teman dosen, saya kira udah buku ini, tapi wes tak gaweke, bendo ngerti ini loh, kira-kira namanya body of knowledge. Body of knowledge dari sistem informasi itu kayak gini. Jangan salah, jangan salah ke informatika, apalagi ke teknik elektro gitu. Jadi kayak gitu. Maka teman-teman yang dari teknik elektro saya paksa kalau mau S3, tapi ternyata ya kalau memang kita tinggal ganti objek saja, fokus objeknya apa gitu. Jadi gitu. Baik, ini sudah masuk ke masa tata kelola. Jadi misalnya ada satu problem ya, ada satu problem ini yang menarik ini nanti bisa diangkat jadi ini ya PKM Pak Fajar ini, nanti pembimbingnya Pak Fajar atau siapa di kreativitas mahasiswa. Jadi kita sering pelajari yang ada di Kudus ini, kebetulan slide saya tinggal 2 atau 3 halaman ini. Yang ada di Kudus itu banyak UMKM, misalnya pembuat kerajinan songket, misalnya pembuat jenang Kudus, tapi bukan jenang yang terkenal itu gitu. Atau pembuat anyaman-anyaman tertentu dari bahan tertentu, itu namanya UMKM. Tetapi kalau berdiri sebentar kok rata-rata mereka tumbang ya. Apa masalahnya? Ya kesalahannya ternyata mereka itu organisasi itu, UMKM itu kita sebut organisasi ya itu masih memproduksi barang berdasarkan feeling. Oh kayaknya ini tas yang model Syahrini ini lagi ngehit ya. Tapi tidak tahunya di lapangan itu baru-baru ini Ashanti itu menyaingi tasnya Syahrini, sehingga tas yang diproduksi oleh UMKM itu sudah tidak laku lagi. Ya. Jadi kenapa masalahnya? Jadi dia tidak mendapatkan masalah yang update tentang itu. Di lapangan itu kayak apa nggak tahu gitu. Nah ini namanya problem organisasi. Nah maka di dalam tata kelola ini ya, seseorang bisa memberikan solusi. Ya. Penggunaan IT, ya. IT, teknologi informasi. Teknologi informasinya apa? Misalnya Internet of Things. Internet of Things itu kayak apa sih? Ya berarti membuat aplikasi berbasis smartphone dihubungkan ke
internet, kemudian setiap ada yang menjual barang produksi UMKM itu, maka akan langsung memberikan informasi apa yang terjual hari itu. Oh, ternyata jilbab yang warnanya merah itu sedang tren sekarang. Ya, ternyata jilbab yang diikat ke belakang itu yang sedang tren. Maka jilbab yang tidak itu ya jangan diproduksi. Gitu. Jangan sampai orang mencari jilbab yang tren tetapi tidak diproduksi, malah jilbab yang tidak diinginkan oleh pengguna itu malah diproduksi. Kerugiannya dua kali. Kerugiannya menghitung stoknya, mencari bahan bakunya salah. Bahan bakunya tuas tuku jilbab sing warnanya ungu, ya. Tapi ternyata di lapangan nggak ada yang beli gitu. Wes beli kain warnanya ungu untuk jilbab dan diproduksi, rugi produksi kan, rugi disuplai, dibawa ke Bandung, dibawa ke Solo, dibawa ke Semarang, tetapi nggak ada yang beli, malah yang dicari tidak terbeli lah. Maka itu perlu solusi dengan menggunakan IT governance. Jadi orang yang memahami tata kelola itu harus hadir dengan menggunakan IT dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu menyelesaikan masalah untuk mendapatkan nilai tambah. Coba bayangkan kalau itu terjadi, maka kebangkrutan itu suatu masalah yang sangat besar. Jadi seperti itu. Tapi dengan solusi IT ini, maka akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang yang berjualan di sini, dalam waktu 1 detik, ya tinggal diberi barcode atau diketik lah, kalau barcode terlalu mahal, diketik, oh ini barang yang dibeli oleh orang, jilbab warnanya merah, ya kemudian dikirim langsung sampai di Kudus. Maka dari situ kita bisa menghitung kira-kira stok apa yang harus kita beli dan kita buat. Seperti itulah yang namanya contoh tata kelola IT. Dan era 4.0 itu menggunakan teknologi Internet of Things seperti tadi. Internet of Things itu kan termasuk andalan, unggulan. Kenapa unggulan? Ya karena memang keandalannya sangat tinggi. Jadi ini contoh ya yang kita berikan di dalam tata kelola itu. Jadi ini contoh sederhananya, ini definisinya. Jadi tata kelola adalah seperti ini. Sedangkan tata kelola IT ini adalah bagaimana seorang ahli sistem informasi itu menggunakan IT ya untuk bisa mendapatkan nilai tambah dalam proses bisnisnya tadi ya. Kemudian pengawasan manajemen tadi ya, stoknya bagaimana, dan menekan resiko kebangkrutan. Contohnya seperti itu. Coba kalau ini diterapkan, bukannya seorang sistem informasi itu betul-betul menjadi dewa penyelamat gitu. Ya, ini seperti itulah ya, kira-kira yang harus kita pikirkan, rasional. Jadi mahasiswa bisa berlatih ke sana. Ini contoh lagi ya, ini contoh lagi. Ini petani ya, ini petani orang tua saya ini. Petani itu sering mengalami kerugian. Tadi malam saya kedatangan Pak Le saya ya, datang dari kampung, ketemu saya, pengen bersilaturahim, menginap semalam. Terus cerita-cerita jadi orang petani itu punya sawah kira-kira 1 hektar lebih sedikit, kemudian sapinya ada 7 ya. Terus cerita-cerita ternyata ya memang sering mengalami kerugian gitu. Banyak yang menyebabkan kerugian itu terutama dia dimainkan oleh pasar, Jadi tengkulak itu yang tidak punya peran besar, itu cuma jadi cukong aja, itu malah justru memainkan pasar. Itu nggak adil dunia ini seperti itu. Karena apa? Karena itu terjadi antara kebutuhan hasil produksi petani dan petaninya sendiri itu tidak ketemu. Tapi ada pihak ketiga yang memang memperumit suasana itu. Maka kalau ini tata kelola ini kita terapkan, ya bagaimana menggunakan IT supaya mendapatkan nilai tambah, ya berarti dengan cara apa ya kira-kira jawabnya? Anda saya kira sudah bisa menjawab ini. Jadi menyatukan antara pembeli dan penjual dengan perangkat IT. Ya, jadi e-commerce, ya, contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu antara yang menjual
OLX ya, OLX itu. Antara yang menjual dan yang membeli itu disatukan. Akhirnya bisa gitu. Kemarin saya beli kursi dari Jepara. Itu sangat murah ya. Karena saya beli bahkan harganya separuh dari yang pernah saya beli. Ini contoh aja sih. Saya senang set di Jepara itu. Di OLX ya misalnya ya. Saya beli di kampung saya, kursi tertentu itu satu unit, satu biji itu 900.000. Nah, tapi saya iseng-iseng mencari, mau saya pakai di Semarang, kok nikmat banget. Itu 900.000 dapat 2 gitu. Wah, luar biasa murahnya. Itu pun penggunanya sudah untung. Jadi seperti itu. Itulah tata kelola IT itu seperti itu. Jadi ini saya kira slide saya yang terakhir Pak Fajar ya. Jadi saya minta teman-teman ya, mahasiswa terutama bagaimana memahami keberadaan dari lulusan SI ya dengan menggunakan tata kelola SI TI ini punya 3 kata kunci ya. Ya, kalau 3 kata kunci ini diterapkan ya saya kira Anda betul-betul akan memiliki kekuatan yang besar. Jadi ini tadi hanya bercanda ya, seolah-olah seperti dewa yang menyelesaikan masalah. Ya, saya nggak tahu dewa itu kayak apa juga. Yang punya senjata yang senjatanya itu sakti dan menyelesaikan masalah itu. Gitu. Nah, jadi karena punya ide yang memiliki nilai tambah, ya, karena bisa melakukan pengawasan manajemen dan bisa menekan risiko ya, dari apa yang dikerjakan itu. Dan senjata itu adalah IT atau teknologi informasi. Teknologi informasi itu teknologinya, ya, hardware softwarenya. Jadi kayak gitu. Pak Fajar saya kira gitu ya. Monggo teman-teman kalau mau diskusi dengan saya sama sekali ya menyangkut banyak hal ya. Kemudian bermanfaat. Saya kembalikan Pak Fajar. Terima kasih Prof. Suryono yang telah menyampaikan materinya secara padat, jelas, dan ini yang paling penting Prof. Senantiasa memberikan motivasi kepada kami serta mahasiswa untuk melanjutkan riset-riset dan pendidikan yang lebih tinggi di bidang sistem informasi. Nah, selanjutnya untuk masuk sesi tanya jawab Prof. Jadi kita buka 3 penanya dulu, mahasiswa dapat memberikan pertanyaan dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat nanti kita bacakan Prof. Begitu. Oke, monggo mahasiswa silahkan. Mahasiswanya dulu saja Pak Fajar di Tamanan. Biasanya nggak usah aja nggak apa-apa. Biasanya kalau mau bertanya persiapan S3 wis aja. Biar bagus. Terkait tata kelola organisasi Prof, bagaimana sumbangsi teknologi informasi untuk memberikan tata kelola nilai tambah bagi organisasi tadi kata kunci dari Profesor. Jadi organisasi yang dimaksud itu jangan disempitkan ya. Semua apa yang kita kerjakan kuliah di kampus ya, kampus itu adalah sebuah organisasi. Jadi teman-teman itu skupnya itu sangat luas, seluas prospek bekerjanya lulusan SI sekarang. Ya, seluas prospek bekerjanya lulusan SI. Jadi seperti itu. Sekarang itu alumni-alumninya kan banyak dibutuhkan. Tapi dengan catatan apa? 1-3 itu jangan lupa tadi. Ya, kemampuan untuk melakukan programming dan penguasaan teknologi perangkat teknologi informasi. Itu jangan ditinggalkan. Saya betul-betul berpesan, bangsa kita ini butuh tenaga besar, bangsa kita ini. Bahkan saya melihat alumni-alumni dari lintas besar itu, kalau dia sudah menguasai 1-3, rata-rata nggak mau jadi pegawai. Dia jadi kreator. Ya, jadi gitu. Ada mahasiswa temannya Pak Haji itu yang ini punya perusahaan sendiri itu, luar biasa. Belum bekerja, kamu bekerja di mana? Saya punya perusahaan sendiri, gitu. Luar biasa. Ya, bisa menghidupi orang, membahagiakan. Silakan. Sambil menunggu dari para mahasiswa, Prof,
untuk diskusi dulu. Jadi mungkin untuk tata kelola itu kalau di penyedia layanan mungkin terkait dengan SLA, Service Level Agreement yang diberikan dari penyedia layanan untuk pengguna, Prof. Jadi mungkin serupa dengan itu, nggih, Prof. Jadi SLA itu terkait dengan OLA, Operation Level Agreement. Jadi mungkin di organisasi itu juga harus mengetahui apa yang harus diberikan kepada konsumen atau pengguna, kemudian dari sisi penyedia infrastruktur juga termasuk underpinning kontrak, Prof. Jadi ternyata kalau kita bahas memang luas. Monggo silahkan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya terkait dengan pokok bahasan pada kuliah umum pada pagi hari ini. Jadi tadi disampaikan Pak Fajar, ya kalau mungkin nanti dipelajari waktu melanjutkan S2 ya. Kalau kita detailkan lagi, seluk-beluknya itu memang luas dan banyak dan panjang ya. Dan penelitian-penelitiannya itu menarik semua. Dan lebih spesifik, lebih kalau secara knowledge itu misalnya melakukan manajemen risiko aja itu modelnya sangat banyak. Manajemen risiko, manajemen aset. Ya, manajemen aset aja, wah kita ngomong itu panjang. Gitu. Ya, barangkali teman-teman yang sarjana di sini kita pemahamannya dibuat global dulu saja, karena kalau semuanya diuraikan secara detail masing-masing, ya, nanti hanya ngomong tata kelola saja itu terlalu lama, gitu. Terlalu bertele-tele gitu. Jadi seperti itu. Ya kira-kira kalau sarjana S1 KKNI 6 ya itu dia harus bisa apa gitu. Jadi seperti itu. Kalau sifatnya sudah model analitik itu memang S2. Nanti kalau sudah langsung invention, penemuan itu sudah S3. Jadi gitu. Ini mahasiswanya SI semua ya? SI semua, Prof. SI semua semester 3, Prof, ini, Prof. Kebetulan ini juga masih 3. Silakan adik-adik, ayo. Silakan mumpung ada Prof. Suryono yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan. Mohon teman-teman dapat memberikan pertanyaan kepada beliau sehingga dapat menambah pengetahuan dari rekan-rekan semuanya. Kalau tadi ide saya coba ditulis ya. Kalau di Kudus itu kira-kira industri apa yang perlu dibantu ya, Pak Fajar ya. Nanti misalnya industrinya ada 5, masing-masing mahasiswa dibuat kelompok 3 orang, berarti ada 15 orang yang akan membuat satu topik riset seperti yang saya lakukan. Berarti sudah ada 15 orang ya dari ini. Ya. Gunanya apa? Gunanya membuat IoT, berarti kan industri 4.0. Yang gunanya untuk menghitung safety stock. Itu bagian dari tata kelola UMKM. Tata kelola IT untuk UMKM. Ya. Jadi bagaimana, ini yang sederhana dulu aja. Jadi misalnya ada orang yang pabrik kecil-kecilan apa gitu, pabrik caping aja lah gitu, caping atau apa, atau pabrik ikan asin gitu. Ya, pabrik ikan asin. Kenapa pabrik ikan asin itu kok pegawainya ini ya nggak kaya-kaya ya, padahal ikan asin itu kalau sampai di Semarang mahal. Gitu. Ya, Bandeng presto. Karena coba Anda mengintervensi dengan tata kelola TI. 1, ikan asin. 2, pabrik tas. Ya. Yang trennya itu mencela-mencela itu apa? Saya lihat tren jilbab itu. Jilbab itu banyak sekali variannya ya Pak Fajar ya. Variannya sangat cepat. Jadi saya ingat ya, tapi saya nggak begitu mencintai artisnya itu. Itu wah ini jilbab CX, wah langsung booming. Jilbab yang lain ditinggalkan. Kalau itu tidak menggunakan teknologi informasi itu, maka UMKM-nya itu ini akan runtuh. Gitu.
Ya, sebetulnya tidak hanya UMKM ya, harusnya perusahaan-perusahaan besar itu melakukan survei ke sana. Ya, tapi nanti kalau mahasiswa intervensi ke perusahaan besar, izinnya aja susah. Maksudnya susah. Jadi seperti itu. Coba itu. Kita mulai berkreasi dengan hal yang kecil. Sebelum kita bekerja nanti lulus di perusahaan yang besar, nah, coba itu dijadikan pengalaman. Mungkin ada perusahaan air minum apa gitu. Ya, air minum apa. Atau cendol kemasan gitu. Jadi gitu. Ternyata cendol kemasan itu ada yang rasa blewah, rasa jeruk, rasa apa misalnya. Saya tidak tahu cendol kemasan itu kayak apa gitu. Cuman siapa tahu ada minuman yang setara jadi diproduksi oleh UMKM. Kemudian diedarkan di Kota Kudus. Bagaimana supaya perusahaan itu mendapatkan respon pasar yang cepat. Baik. Ya, tata kelola itu kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia ini pada masa seperti ini pasar-pasar swalayan besar-besar itu sekarang sudah mulai berguguran, Prof. Tapi UMKM itu masih bertahan kalau di Indonesia. Ciri khasnya ini, mungkin itu memang salah satu topik penelitian yang bagus untuk dikembangkan. Kenapa UMKM saat ini masih tetap bertahan dan malah bertambah besar, Prof. Mungkin. Nah, mohon maaf ini, Prof. Ada pertanyaan, Prof. Ini terkait dengan kondisi saat ini yang sedang tren besok pagi, Prof. Ini dari Mbak Nurul Lailatul Latifah dari mahasiswa program studi informasi. Izin menyampaikan, Prof. Pertanyaannya seperti ini. Besok tanggal 9 Desember dilaksanakan pilkada. Akan tetapi saat ini masih dalam masa pandemi, Prof. Tapi pemerintah tetap melaksanakan pilkada itu, kenapa tidak dilaksanakan dengan cara online dengan memanfaatkan tadi, Prof, teknologi IoT. Nah, apakah nanti apakah itu nanti bukan merupakan suatu keadaan yang membahayakan jika tetap dilaksanakan pilkada karena tidak ada penerapan teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi untuk pilkada tersebut. Nah, mungkin kebijakan ini, Bro. Kalau kita hubungan dengan tata kelola, ya berarti sebetulnya itu kenapa kita orang SI tidak berusaha menyelesaikan seperti itu. Jadi ya kalau yang paling baik ya kita menggunakan teknologi gitu. Ya, tetapi memang kadang-kadang kendala yang kita dapatkan itu menyebabkan secara manajerial kita tidak untung. Ya. Jadi kan tadi saya katakan kalau seandainya kita berpandangan pada aspek sistem informasi, kontribusinya terhadap tata kelola IT kan, itu kan harusnya supaya risikonya tidak menyebar lebih tinggi lagi dari COVID ini, maka menggunakan smartphone. Tapi setelah dihitung tadi kan harus yang pertama memastikan bahwa sistem itu harus berjalan dan memiliki nilai tambah. Nilai tambah itu artinya ada aspek manajemen untung rugi ya, jangan salah gitu. Ya, jangan salah. Untung ruginya itu menyangkut banyak pertimbangan. Jangankan seperti itu, Amerika saja gusar kan kemarin itu. Amerika itu yang sehingga menyebabkan tidak semua dari negara bagian Amerika itu menggunakan e-vote. E-vote itu voting dengan menggunakan elektronik. E-voting ya. Jadi seperti itu. Wah, itu kalau diterapkan di Indonesia, maka membangun infrastrukturnya saja itu sudah menghabiskan APBN kita. Maka menjadikan itu tidak efektif dibanding dengan resikonya, meskipun resiko itu sebetulnya ya besar juga nih, Prof. Besar juga. Jadi saya tidak berpandangan bagaimana penyelenggara bangsa ini ya, tetapi dari segi tata kelola untung rugi, maka memang penggunaan e-vote itu masih sangat mahal. Jadi seperti itu, masih sangat mahal. Saya berikan contohnya aja begini ya. Contohnya ini yang sering saya jumpai sih. Kebetulan saya menggunakan listrik PLN atau listrik solar cell. Jadi seperti itu. Jadi ternyata kalau di situ ada PLN,
ya saya menggunakan solar cell ya rugi karena solar cell itu maintenance-nya sangat mahal. Itu ya solar cell itu baru akan untung kalau pertama masalah listrik yang ditangani itu masalah-masalah yang kegawat daruratan. Misalnya itu rumah sakit dan rumah sakitnya itu jauh dari PLN. Itu di Kalimantan, di mana itu banyak sekali seperti itu. Lah baru kalau kita hitung secara nilai tambah benefit itu ternyata menggunakan solar cell masih untung itu meskipun harganya mahal. Ya. Tapi kalau di Jawa ya masih pakai masih solar panel, ya, ternyata setelah dihitung-hitung rugi. Jadi tata kelola penggunaan IT itu harus seperti itu, gitu. Jangan sampai efisien. Ternyata setelah itu diterapkan, pilihan yang mudah aja, gampang dan murah kok. Kenapa kita memilih yang ternyata keuntungannya lebih? Maka dengan keterbatasan bangsa kita tidak punya infrastruktur IT untuk e-voting, ya e-voting maka menyebabkan pilkada langsung ya, dengan segala risikonya itu masih menjadi pilihan tertinggi. Ya itu risiko negara miskin teknologi kan seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Saya kira gitu. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali ini Mbak Nurul ini. Suatu saat Anda akan dihadapkan dengan dilema menghitung added value atau nilai tambah dalam tata kelola. Nilai tambah untuk ya. voting. Jadi ngitung gitu. Jadi seperti saya nggak tahu Mbak Nurul ini ada dua cowok yang sama-sama ganteng, kaya, beriman, ini suruh memilih gitu. Mana yang paling untung ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Kita sering sekali dihadapkan dengan masalah seperti ini. Ya, kita sering sekali dihadapkan dengan masalah, termasuk di dalam ini tata kelola ini. Jadi kayak gitu. Dalam e-governance itu juga berlaku hukum seperti itu. Jadi gitu. Kalau tadi yang UMKM tadi jelas setiap pelaku UMKM sudah punya smartphone kok. Gadget ya, Prof. Ya. Jadi gadget sudah ada di tangan semua. Lah itu berarti itu sudah modal besar. Jadi itu tidak termasuk dihitung biaya IT yang mahal. Ya, karena sudah dihitung. Kemudian di mana-mana bisa connect internet kok. Di Solo, Jogja, karena gerainya itu ada di Solo, Jogja, Semarang. Ya, tinggal membeli website. Ya. Website itu beli yang murah, 1 bulan hanya berapa gitu. Bahkan saya langganan 1 tahun itu ada yang 450 itu. Hosting 450.000 setahun. Ya. Berarti dengan resiko yang kita dapatkan, dengan benefit yang akan kita dapatkan setelah dihitung, saya kira sangat murah. Gitu ya Pak Fajar ya? Iya, betul Pak. Ya. Kalau di UMK ini e-voting Prof, ini pemilihan BEM, Presiden BEM. Ya. Menggunakan e-voting, menggunakan aplikasi e-learning nanti Prof sekalian. Mahasiswa karena data mahasiswa. Karena infrastrukturnya sudah ada ya. Di UMK kan sudah terhubung satu mahasiswa satu dengan yang lain. Ya sudah terorganisasi dalam data akademik Prof. Sudah. Berarti ya itu tinggal nunut, tapi teman-teman tidak tahu berapa menghubungkan jaringan antar mahasiswa, dosen, tendik, ini sangat mahal itu. Iya, Prof. Ya, jadi sementara ini digunakan untuk langganan broadband mahal. Langganan broadbandnya saja di Undip itu sekitar 5 miliar seingat saya. Setiap tahun. Setiap tahun. Jadi untuk bayar menghubungkan jaringan internet di Undip itu per tahun 5 miliar. Jadi 500 juta per bulan kira-kira. Itu saja belum cukup. Saya harus membeli broadband sendiri di rumah. Masih dapat dari Dikti ya, Bro? Sumbangan dari Dikti itu. Jadi kalau itu diuangkan, wah ternyata masih mahal. Tapi ide mahasiswa itu sangat penting, sangat bagus. Kan sudah ada di jaringan di UMK, maka mari kita manfaatkan. Lah itulah di situ. Ya, jadi seperti itu. Nanti bisa dikembangkan yang lain. Ini bagus saya kira. Teman-teman bisa menganalisis e-voting ini dari aspek tata kelola, apakah ini memberikan benefit atau tidak. Jadi seperti itu.
termasuk RIS ya Pak ya, jangan lupa keamanan nanti ada perhitungan risiko, termasuk risiko mahasiswa yang pintar nanti membobol suara. Ya. Ya, jadi mahasiswa yang pintar itu ngotak-atik suaranya ya, terus yang didukung nanti nilainya dinaikkan. Nah, ini yang sedang dihebohkan di Amerika kan, karena Pak Donald Trump itu dinyatakan kalah dan dia menyatakan ada permainan IT. Silakan. Kemudian ada lagi Prof, ini mohon izin pertanyaan dari Mas Setio Adi Sasono. Tadi mungkin lebih cenderung ke teknis ini Prof, kelebihan dan mungkin kelebihan dari teknologi cloud di revolusi industri 4.0 ini Prof. Ya. Computing. Ya, baik. Saya tunjukkan arsitekturnya dulu ya, Pak. Saya tunjukkan arsitekturnya, nanti teman-teman bisa lihat. Share screen saya masih Prof. Kelihatan kan? Iya. Sudah kelihatan sekilas tentang cloud ini. Iya, jadi cloud itu ya awan ya, tapi bahasa IT-nya itu awan itu adalah tempat untuk menyimpan basis data dan prosesor. Jadi di dalam cloud itu bisa menyimpan data-data yang jumlahnya sangat besar. Ya, terus di dalam cloud itu juga ada prosesornya. Berarti di dalam cloud itu kita bisa menyewa prosesor dengan kecepatan tertentu, RAM-nya tertentu, ya kayak nyewa komputer, tapi yang kita sewa entah berantah entah di mana. Di perusahaan cloud, ya kalau di sini yang terkenal perusahaan cloud itu ada di Singapura ya, yang terkenal. Ya. Jadi banyak yang cloud kita itu disimpan di Singapura. Contoh cloud itu ya Google Drive atau Google Cloud. Itu kita nggak tahu data-data yang kita simpan itu ada di mana. Itu di suatu komputer entah berantah. Kita sebut awan ya, di dunia maya. Itulah pemahaman dari cloud itu. Jadi dengan kita memesan satu ruang entah di mana, ya, namanya ruang maya, kita bisa menyimpan database dan kita bisa melakukan komputasi dengan menggunakan prosesor. Tentu saja semakin program kita semakin canggih, perlu prosesor yang semakin pintar. Ya, kalau semakin pintar, perlu RAM-nya yang semakin banyak. Nah, maka nanti cloud itu seperti rumah mewah, komputer mewah. Nanti ujung-ujungnya apa? Nyewanya ya mahal gitu. Nyewanya mahal. Tetapi kalau hanya cloud itu hanya untuk nyimpan data saja, data, merekam dan sebagainya, tidak ada prosesornya, itu hanya database. Untuk menyimpan database itu murah. Jadi gitu. Kemudian cloud yang bisa melakukan pemrosesan itu kita sebut prosesnya itu namanya cloud computing. Cloud computing. Jadi ini bukan jangan dijustifikasi ini hanya pekerjaan orang-orang IT informatika saja, itu saya kira salah. Jadi memahami seperti ini orang sistem informasi harus tahu. Ini termasuk senjatanya orang SI. Apalagi kalau memahami tata kelola TI, itu bagian tata kelola itu bagian dari orang SI. Tetapi bagaimana orang bisa ngomong tata kelola kalau cloud aja nggak ngerti apa gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi teman-teman saya berharap jangan terlalu mendiskreditkan bahwa oh ini bukan bagian saya gitu. Ilmu semua ada gunanya termasuk cloud ini. Ya meskipun Anda tidak harus ahli cloud computing, tapi apa cloud computing itu, cara bekerjanya, arsitekturnya seperti apa itu Anda harus tahu. Jadi seperti itu. Sebelum saya jelaskan pertanyaannya tadi, jadi kita bisa menyewa cloud ini ya, kita bisa menyewa cloud ini. Ya. Untuk sewanya bisa kita berapa kapasitas database yang bisa kita simpan. Misalnya untuk menyimpan data-data mahasiswa UMK, kita perlu sekian gigabyte misalnya. Kemudian perlu perhitungan analitis statistik, maka saya perlu menyewa prosesor. Dari database dan prosesor kita bisa melakukan komputasi
berapa sih mahasiswa yang hari ini nunggak SPP, berapa ini mahasiswa hari ini yang meminta penundaan SPP misalnya, berapa mahasiswa hari ini yang IP-nya lebih dari 3, itu kan perlu komputasi, itu perhitungan statistik. Berarti harus ada komputer yang melakukan pekerjaan itu untuk ditunjukkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka, dalam bentuk analisis hasil gitu. Jadi Pak Rektor UMK itu tahu bagaimana mutu pendidikan UMK saat ini. Per detik itu bisa dilihat karena sudah menggunakan teknologi cloud. Jadi seperti itu. Meskipun Pak Rektor sedang ada di luar negeri, ya bisa melihat teknologi cloud ini. Kenapa? Karena ini berbasis website. Jadi kalau hak aksesnya diberi dari manapun asal memiliki akses internet, maka cloud ini bisa dibuka. Itu yang membuat teknologi cloud ini bekerja dengan baik. Jadi seperti itu. Ini PLN di rumah saya tiba-tiba mati, tapi masih bisa terdengar ya? Oh masih Prof. Oh pas padam lampunya Prof. Ya. Masih ya? Masih Prof. Yeah. Ini, ya masih. Kenapa? Yeah. Iya. Oh, yeah. Maaf, ini saya memberitahu, tapi saya masih kelihatan yang masih Prof. Yeah. Baik. Jadi Mas Tio Aji, cloud ini adalah komputer yang ada di awan yang bisa menyimpan data dan melakukan pemrosesan, dan kita bisa memesan dan kita bisa mengakses di mana saja asal masih terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu, ya kira-kira apa sih yang membuat dia kelebihan? Ya itu bisa diakses di mana-mana gitu. Jadi seperti itu. Kemudian tanpa memerlukan biaya maintenance. Jadi kalau kita punya server komputer di lab menyimpan data-datanya UMK, itu harus menyiapkan ruang ber-AC, harus menyiapkan server, beli servernya aja mahal itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini server tapi server virtual. Jadi gitu. Belum nanti kita harus punya IP yang bisa diakses, namanya IP statik ya. Jadi supaya orang bisa masuk ke IP yang ada di servernya UMK. Mohon maaf ini rekan-rekan mahasiswa, narasumber kita Bapak Profesor Suryono, kebetulan di tempat beliau sedang ada kendala kelistrikan. Nah, kemudian mungkin dari power laptop dan lain-lain karena listrik PLN di sana sedang padam. Ini memang kondisi seperti ini saat ini mungkin di luar jangkauan kita. Kalau di kantor tentunya kita harus siapkan perangkat genset dan lain-lain. Tapi kalau di rumah tentunya itu juga mungkin perlu diantisipasi. Oh ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita lagi Prof. Saya mungkin menambahkan dulu sambil menunggu Prof. Suryono bergabung kembali. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kelebihan dan terkait dengan cloud computing. Sebetulnya dalam dunia cloud computing dalam arsitekturnya terbagi menjadi 3. Nanti mungkin di mata kuliah cloud computing atau komputasi awan nanti bisa dipelajari oleh rekan-rekan. Jadi ada yang pertama adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, kemudian PaaS atau Platform as a Service, dan yang terakhir adalah SaaS, jadi Software as a Service. Nah, untuk biasanya seringkali juga kalau kita memanfaatkan software-software seperti Google Drive dan lain-lain itu ya mungkin bisa gabungan antara 3 arsitektur itu atau salah satunya. Biasanya yang sering digunakan adalah SaaS atau Software as a Service. Jadi contoh saja sebuah institusi pendidikan yang terkendala dalam sebuah infrastruktur layanan teknologi informasinya, mereka bisa menyewa, jadi menyewa infrastruktur, jadi di cloud-kan, jadi mereka tinggal mengimplementasikan perangkat lunaknya, tapi tidak memiliki sumber daya hardware, jadi menyewa, seperti yang disampaikan Prof. Suryono tadi. Apakah sudah bisa bergabung lagi? Belum? Ya, maaf ini saya
ini broadbandnya yang jadi operator tertentu itu tidak punya cadangan baterai, saya lihat itu. Begitu listrik mati, BTS di sekitar mati. Padam. Ini saya ganti broadband internet yang lain, operator yang lain, alhamdulillah ini bagus. Kemudian dia bertahan juga gitu. Kadang-kadang kalau listrik mati itu hanya bertahan beberapa menit, tapi biasanya jam lah satuannya. Ya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Mungkin karena keterbatasan waktu, Prof, ini mohon maaf kita akhiri untuk diskusi seminar pada siang hari ini. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor yang telah menyampaikan materi dan telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk berbagi pengetahuan bersama kami serta adik-adik mahasiswa di UMK, Prof. Kemudian selanjutnya sebelum kami menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan pembahasan pada kuliah umum pada siang hari ini. Yang pertama yakni hilirisasi teknologi harus berorientasi untuk sosial, untuk pengabdian masyarakat, serta komersial untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian di era 4.0, industri 4.0 ditandai dengan fusi atau penggabungan teknologi sehingga keahlian atau kompetensi merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi sumber daya IT, Prof. Kemudian tata kelola TI diperlukan untuk memberikan nilai tambah atau value bagi suatu organisasi. Baik, untuk beberapa mungkin nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan untuk di forum selanjutnya, Prof. Terima kasih. Akhir kata saya Fajar Nugraha, Prof, selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nuwun kepada Prof Suryono dalam waktu dan kesempatan yang telah disediakan kepada kami dan seluruh mahasiswa di UMK, Prof. Sebelum sesi acara berakhir, mohon berkenan untuk sesi foto dulu, Prof, bersama-sama. Nanti ini sebentar. Ini saya tak suruh menyalakan senter anak saya ini. Oh, Prof. Biar, Prof. Ini udah, alhamdulillah. Senter sudah siap. Sampun dipendhet, Mas Taki. Ini senter saya udah nyala ini. Oh, Prof. Pak, masih padam listriknya di sana, Prof, nggih? Masih, ini masih. Di Kudus ini hujan deras terus sejak hari Minggu, Prof, ini belum reda juga. Sama ini angin ya, tapi tidak hujan, tapi anginnya kencang. Sudah 3 hari ini hujan terus sepanjang malam. Moga-moga Profesor selalu senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat membimbing kami, Prof. Mahasiswa-mahasiswa kami yang bisa meneruskan nanti di Magister Informasi serta Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang melanjutkan studi di Undip juga, Prof. Amin. 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 Sudah, Mas Taki. Baik, Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen program studi informasi yang sudah bergabung pada acara kuliah umum pada pagi hari ini, serta terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, ini dari Rembang, Kudus, Pati, Jepara, Demak, mungkin ada di Blora juga, Prof, ini pada senantiasa untuk bergabung mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup acara pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Fajar. Matur nuwun, Prof. Diumumkan kepada para peserta yang pertanyaannya telah dijawab akan mendapatkan door prize dari Prodi Sistem Informasi. Door prize bisa diambil di lab research pada jam kerja. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat sebagai bekal awal untuk mengikuti perkuliahan di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan.
Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.